Laleh dan Ladan Bijani adalah sepasang kembar siam, di mana kepala keduanya saling menyatu, yang dalam bahasa medis disebut kraniovagus. Laleh dan Ladan Bijani dilahirkan pada tanggal 17 Januari 1974 di sebuah desa kecil bernama Lohrasp, kota Firzabat, Iran, berjarak sekitar 1.200 km dari Teheran, Iran. Mereka anak dari orang tua bernama Dadullah Bijani dan Maryam Safari, di mana mereka memiliki 11 anak. Keadaan finansial mereka yang tidak cukup membuat Laleh dan Ladan tidak segera menjalani operasi pemisahan. Karena situasi Iran yang sedang mengalami konflik, ditambah dengan kurangnya ekonomi, menyebabkan kedua orang tua Laleh dan Ladan menyerahkan keduanya pada pemerintah. Mereka pun mendapat pengawasan dari dokter hingga usia 18 bulan, seraya mencari orang yang mau mengadopsi mereka. Ternyata hal itu tidak mudah, karena banyak orang yang tidak bisa menerima kondisi keduanya. Hingga suatu hari, ada pasangan suami istri yang bernama Ali Reza Safeyan dan Iren Karmi mau mengadopsi Laleh dan Ladan. Pasangan suami istri itu mengetahui keberadaan si kembar dari sebuah artikel surat kabar Iran. Tahun 1979, berita si kembar sampai ke telinga Imam Khomeini, pemimpin besar Iran saat itu. Beliau ingin bertemu dengan si kembar. Sang imam pun memuji Ali Reza karena secara sukarela mengadopsi si kembar di saat yang lain menolaknya. Walaupun mereka kembar identik, tetapi Laleh dan Ladan memiliki sifat yang berbeda. Ladan gadis ekstrovert dan ceria. Ia juga suka bicara di depan publik. Sedangkan Laleh malah kebalikannya. Laleh gadis introvert, pendiam, tapi ia sangat religius. Kesukaan mereka juga berbeda. Ladan menyukai warna biru, sedangkan Laleh sangat suka warna kuning. Terkadang keduanya melakukan aktivitas yang berbeda. Misalnya, salah satunya sedang tidur, yang lainnya malah membaca koran. Saat yang satu sedang merajut, yang lain malah mengerjakan tugas sekolah. Untuk melanjutkan pendidikan, Ladan dan Laleh pergi ke kota Karachi, sebuah kota di utara Teheran atas permintaan ayah angkat mereka, yaitu Ali Reza. Ali Reza sengaja melakukannya supaya si kembar tidak merasa dirinya berbeda dari yang lain. Si kembar juga mengikuti beberapa les bahasa. Ali Reza benar-benar mempersiapkan si kembar untuk bisa mandiri di masa depan. Saat akan melanjutkan pendidikan ke universitas negeri, si kembar mendapat penolakan, sehingga si kembar memutuskan masuk ke universitas swasta. Tapi ternyata jurusan mereka berbeda, di mana Laleh lolos masuk ke jurusan manajemen, sedangkan Ladan masuk ke jurusan akuntansi. Universitas mereka juga berbeda, di mana universitas keduanya menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam, sehingga mereka pun mengalami kesulitan mobilitas. Karena hal itu, mereka pun batal kuliah. Dan atas bantuan mantan Presiden Ali Rafsanjani, keduanya diterima di jurusan Hukum Universitas Teheran di tahun 1994. Ternyata keduanya memiliki cita-cita yang berbeda. Ladan ingin sekali menjadi pengacara, sedangkan Laleh ingin menjadi seorang jurnalis.
Di tahun 1996, Ladan dan Laleh pun ingin sekali mewujudkan cita-cita mereka yang berbeda dengan cara berpisah dari yang lainnya melalui prosedur operasi pemisahan kepala. Didampingi sang ayah, mereka pun pergi ke Jerman untuk menemui tim dokter yang berisi sekitar 30 dokter. Dari hasil pemeriksaan, ternyata tidak sesuai harapan. Menurut tim dokter, pemisahan yang dilakukan di usia dewasa sangat berisiko kematian, salah satunya atau bahkan keduanya. Di tahun 2000, ketika si kembar berusia 26 tahun, kedua orang tua kandung si kembar datang kembali dan ingin membawa keduanya pergi. Si kembar menolak mentah-mentah permintaan itu, karena menurut mereka, Ali Reza lah ayah mereka sebenarnya. Si kembar mempertanyakan, kenapa baru sekarang ayah kandung mereka datang setelah sebelumnya tidak pernah datang, walaupun hanya bertanya tentang kondisi mereka. Keluarga Bijani pun menempuh jalur hukum untuk membawa si kembar yang ternyata tidak dikabulkan. Walaupun begitu, pengadilan mengharuskan si kembar hidup berpisah dari orang tua angkatnya. Ali Reza pun membelikan si kembar sebuah apartemen di Teheran. Dengan begitu, keluarga Bijani bisa mengunjungi si kembar kapan saja. Di tahun 2002, Ali Reza kembali terkejut dengan keinginan si kembar yang mengutarakan kembali keinginan mereka untuk berpisah. Mereka sudah sangat ingin merasakan hidup normal seperti orang-orang pada umumnya, dan pastinya ingin mewujudkan cita-cita mereka masing-masing. Apalagi nantinya mereka akan menikah seperti gadis-gadis lainnya. Dan di saat momen itu tiba, mereka ingin merasakannya di saat mereka sudah berpisah. Tetapi yang paling ingin mereka lakukan adalah duduk saling berhadap-hadapan, mengobrol sambil melihat wajah kembaran mereka, yang tentunya selama ini tidak bisa mereka lakukan. Resiko kematian di meja operasi tidak menyurutkan semangat mereka. Sang ayah angkat hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya, melihat keteguhan si kembar. Ali Reza pun pasrah, walaupun di hatinya yang paling dalam, ia merasa sangat takut. Mencari dokter yang mau mengoperasi mereka pun tidaklah mudah. Sehingga harapan itu muncul ketika mereka mendengar ada salah satu dokter di Singapura bernama Dr. Ketko berhasil memisahkan bayi kembar Siam dengan kondisi yang sama dengan Ladan dan Laleh. Bayi kembar Siam itu berasal dari Nepal dan berusia 10 bulan, bernama Gangga dan Jamuna pada April 2001. Pada tanggal 20 November 2002, si kembar mendatangi rumah sakit Rafflesia, tempat Dr. Goh bekerja. 7 bulan menjalani tes medis dan psikologis, ditetapkan tanggal 6 Juli 2003 akan dilakukan operasi. Dan ini menjadi kasus pertama pemisahan kembar Siam di usia dewasa. Berita si kembar pun membuat dunia menjadi geger. Pemerintah Iran siap menanggung biaya operasi si kembar. Dari hasil pemeriksaan, dinyatakan bahwa tengkorak si kembar sudah lebih keras karena faktor usia. Otak si kembar memang terpisah. Namun, pembuluh darah yang meninggalkan otak hanya ada satu. Aliran darah di area itu juga lebih cepat dibandingkan kondisi pada umumnya. Selain risiko kematian, operasi ini juga menyebabkan kelumpuhan dan kebutaan.
Namun si kembar sama sekali tak gentar. Mereka tetap ingin melakukannya. Mereka dengan wajah ceria memasuki ruang operasi. Operasi ini melibatkan sekitar 28 dokter spesialis dari Singapura dan beberapa negara lainnya. Tenaga medis yang terlibat ada sekitar 100 orang. Operasi akan dilakukan dalam 3 tahap dan diperkirakan memakan waktu 4 hari lamanya. Di hari pertama, semua berjalan lancar. Masalah timbul justru di hari kedua, pada tanggal 7 Juli 2003. Ketika pencangkokan pembuluh darah otak Ladan yang diambil dari paha kanannya mengalami penyumbatan. Setelah berkonsultasi dengan teman dekat korban yang mengatakan bahwa si kembar ingin sekali dipisahkan dengan kondisi apapun, maka tim dokter memutuskan melanjutkan operasi. Tanggal 8 Juli 2003 diumumkan bahwa si kembar telah berhasil dipisahkan. Kabar ini disambut gembira oleh semua orang. Tapi sayangnya, hal tersebut tidak berlangsung lama. Di hari yang sama, pukul 14.30, Ladan dinyatakan meninggal dunia. Dan 90 menit kemudian, Laleh pun menyusul kembarannya di jam 17.00. Kabar ini mengejutkan semua orang, terutama orang tua angkat si kembar, yang terang-terangan menentang tindakan operasi itu. Keduanya dimakamkan di liang lahat yang berbeda pada tanggal 10 Juli 2003 di tempat kelahiran mereka. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.